membawa berkas-berkasnya. Amin. Tuhan pasti memberkati kita, asalkan kita mau dan kita mau taat saja. Amin. Mari kita terus memuji nama Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan meskipun musuh di depanmu. Bersama
akan diberkati lebih dasar lagi, dan kita menyediakan hidup kita untuk menerima suara kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau terus dibawa lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Di saat kita mencintai hari-hari hidup kita, segala yang telah terjadi sampai detik hari ini, semua karena seizin Tuhan. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Mulut kita mau memuji namanya, dan hati kita mau siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa aku mencintai.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, biarlah seperti pujian yang kami naikkan, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan yang kami lakukan hari demi hari. Biarlah Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami mau persembahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya sampai di dalam pengetahuan kami, tapi dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang berfirman, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini saya diberikan sebuah kepercayaan melayani di GKJ Cikarang. Kalau sedikit saya memperkenalkan diri, saya adalah jemaat di Gereja Kristen Jakarta GKJ Sunter, Bapak Ibu ya. Saya 3 tahun lalu pernah juga ke GKJ Cikarang, Bapak Ibu. Belum seperti ini ya gedungnya ya, sebelum pandemi. Saya pernah ke sini melayani bersama dengan Pendeta Firdausli. Yang mungkin Bapak Ibu udah gak asing ya sama Pendeta Firdausli. Dulu saya ke sini melayani waktu Komisi Sukacita ya, Musea namanya. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu keberanian seorang utusan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka ayat kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ya. Jika sudah ketemu, boleh katakan amin ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita akan bacanya silih berganti ya Bapak Ibu. Saya akan membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca di ayat yang genap, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ayat 2. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan buat setiap kita. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, sepanjang bulan September kita sedang sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai seorang utusan. Ya,
Karena di bulan September biasanya memperingati bulan misi ya Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir ditutup ya dengan satu sub besar itu keberanian Bapak Ibu. Keberanian menjadi seorang utusan. Ya, dan kita akan melihat dari perjalanan Rasul Paulus dan juga Barnabas dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi seorang utusan itu bukan satu perkara yang mudah, yang gampang Bapak Ibu ya. Kalau diucapkan sih mudah, tapi dilakukan tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita diingatkan bagaimana kita memiliki sebuah keberanian. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ada salah satu tokoh misionaris bernama David dan Sheva Floyd. Dia adalah orang berkebangsaan Swiss yang pada saat itu diutus melayani ke sebuah benua di Afrika, Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar Afrika aja pasti ya negaranya tidak gampang ya untuk melakukan penginjilan di sana. Ada banyak tantangan, kesulitan ya, pergumulan yang dihadapi David dan Sheva pada saat dia diutus untuk ke Afrika. Sebelumnya dia orang Swiss Bapak Ibu, tinggalnya di benua Eropa, diutus ke Afrika. Satu benua, satu daerah yang kita tahu sampai saat ini aja Bapak Ibu, gak banyak orang mau pergi ke sana, apalagi diutus memberitakan Injil. Dia melayani di sana sekitar tahun 1800-an Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat kondisinya masih belum baik ya, masih belum bagus. Bapak Ibu, David dan Sheva pada saat melayani di Afrika itu menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, sampai suatu hari Bapak Ibu, ketika istri David, Sheva, sedang mengandung, dia terkena malaria. Ya, kalau di Afrika sudah gak heran ya, banyak penyakit ya, termasuk salah satunya penyakit malaria. Dan pada saat mereka melayani di Afrika, ya, yang dia layani adalah seorang anak kecil, Bapak Ibu, penjual daging, ya. Jadi ketika kita juga menginjili, menjadi seorang utusan, itu memang tidak pernah mudah. Ya, bahkan ketika mereka melayani, yang dilayani hanya seorang anak kecil, yang berjualan daging pada saat itu, ya. Dan ketika Sheva mengandung, dia kena penyakit malaria. Dan setelah itu dia melahirkan, tapi beberapa hari kemudian Sheva itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya, dan ketika Sheva meninggal dunia, David itu kecewa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami kan diutus sama kamu pergi ke sini. Kenapa sekarang engkau mengambil istriku? Dan dia punya anak masih kecil, kan berarti yang ketika Sheva mengandung, melahirkan, maka itu masih beberapa hari dia meninggal. David kecewa kepada Tuhan. Dia bilang pelayanan ini terlalu berat, pelayanan ini terlalu sulit bagi saya. Bahkan bahkan istri yang saya kasih itu harus pergi meninggalkan saya. Sehingga anak yang baru lahir itu dititipkan sama seorang misionaris lainnya, dan David pulang Bapak Ibu ke Swiss. Ya. David dan Sheva ini mungkin yang terlihat dia itu ketika mengalami pergumulan yang berat, ketika dia mengalami tantangan yang sulit, dia udah gak mau lagi ya jadi utusan Tuhan. Ya, dia gak mau lagi jadi pelayan Tuhan. Jadi kita melihat ketika kita melayani ya, bahkan dikatakan menjadi utusan, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ya, seperti David secara manusia pada saat itu dia kecewa, dia sedih, dia terluka Bapak Ibu, dan dia tinggalkan pelayanannya. Ya, dia nggak mau lagi ke Afrika, ya, bahkan dia harus mengalami pemulihan Bapak Ibu ya, karena dia betul-betul sedih sekali ditinggal oleh istri yang dia kasih, bahkan anaknya yang baru lahir itu dititip sama orang lain Bapak Ibu. Ya, anaknya dititip karena dia trauma ya Bapak Ibu ya, dengan kejadian yang dia alami di Afrika. Tapi kita melihat Bapak Ibu hari ini ya, bagaimana kisah daripada Paulus dan Barnabas.
pada saat Tuhan memberikan mereka kepercayaan untuk menjadi seorang utusan. Ya, berarti kalau tadi David dan Sheba ini mungkin di mata orang mereka ini gagal, ya, gagal dalam melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan, ya. Terkhusus David ya, yang mengalami kekecewaan, ya, karena ketika ada tantangan dia merasa itu terlalu berat, itu terlalu sukar untuk dia alami, sehingga saya nggak mau lagi untuk melayani Tuhan, saya nggak mau lagi untuk kerja di ladangnya Tuhan, saya nggak mau. Gimana dengan Paulus dan juga Barnabas? Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama membaca bagaimana Paulus dan Barnabas juga ketika memberitakan Injil tidak berjalan dengan mudah sesuai harapan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. No, ya, tidak demikian. Kita lihat ada tantangan-tantangannya. Ini tantangan-tantangannya. Paulus dan Barnabas mengalami sebuah penolakan, dia mengalami sebuah penganiayaan, dia bahkan diusir, bahkan dengan jelas tadi dikatakan orang-orang yang gak suka sama mereka di ayat kelima, ya. Di situ dikatakan maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan. Untuk apa? Ya, untuk menganiaya, untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita melihat betapa pelayanan dan Paulus dan Barnabas ini, ya, itu mengalami sebuah tantangan, ya Bapak Ibu. Tidaklah mudah, ya. Ada banyak tantangan, penolakan, penganiayaan, pengusiran, bahkan secara fisik mereka alami, ya Bapak Ibu, dilempari dengan batu. Maka dari itu tidak salah, ya, tema diberikan adalah bagaimana kita itu memiliki sebuah keberanian untuk menjadi utusan. Keberanian dalam hal apa? Yang pertama, Bapak Ibu, keberanian untuk menyadari bahwa ada proses yang harus dijalani dalam mencapai sebuah tujuan. Tujuan pemberitaan Injil disampaikan, tapi kita harus sadar dulu bahwa ada proses yang harus dijalani. Ya, di situ dikatakan di ayat yang kedua, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudaranya. Ketika nanti kita juga mau nih, ya saya mau ya taat akan kebenaran firman Tuhan, menjadi seorang pemberita Injil. Gimana caranya? Ya, kita mau untuk siap diproses, karena pasti ada orang-orang di sekeliling kita itu yang menolak, yang gak suka ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita perhatikan, Tuhan selalu punya cara untuk membentuk setiap kita dalam mencapai satu situasi. Ia sering menitik beratkan kepada sebuah proses waktu yang kita mengusahakan dibandingkan hanya pencapaian semata-mata. Karena ketika kita menjadi pemberita Injil, Tuhanlah yang bekerja atas orang tersebut, Bapak Ibu. Ya, tugas kita adalah memberitakan. Ya, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Demikian juga pada saat Paulus memberitakan Injil. Dia bisa melakukan banyak mukjizat, bahkan dia dipuja-puja sama orang-orang saat itu. Tapi dia bilang itu bukan karena kehebatan saya, itu bukan karena kekuatan saya, tapi Tuhanlah yang bekerja. Yang Tuhan inginkan adalah kita berproses, Bapak Ibu, berproses bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya kita sebagai umat manusia inginnya tuh semuanya cepat, ya, instan. Apa yang saya mau harus bisa terjadi. Kalau nggak bisa, saya kecewa. Kayak tadi David, nggak sesuai sama harapan saya, nggak sesuai sama keinginan saya. Yaudahlah, saya nggak usah lagi melayani Tuhan. Saya nggak usah lagi jadi utusannya. Padahal yang Tuhan nilai itu bukan hanya sekedar hasilnya. Ya, karena Tuhanlah yang bekerja untuk mempertobatkan seseorang. Ya, kenapa kita jadi malas untuk melaksanakan tugas panggilan menjadi pemberita Injil? Capek, lause. Saya sudah memberitakan Injil, saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya sudah memberikan kesaksian hidup yang baik, tapi dia nggak mau percaya, tapi dia nggak mau bertobat, tapi dia nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu, pertobatan itu adalah waktu daripada Tuhan, ya. Karena Roh Kudus akan menggerakkan hatinya, kita diminta jadi utusannya, melakukan tugas panggilan pemberitaan Injil itu.
dan ikut masuk ke dalam proses daripada Tuhan. Jangan maunya instan. Pokoknya kalau saya lakuin sekarang dia harus tobat saya tutup. Kalau nggak tobat udah besok saya nggak mau lagi jadi utusannya. Bapak Ibu, satu tokoh bernama Yeremia. Kalau Bapak Ibu melihat kisah daripada Yeremia ketika melayani Tuhan, itu tidak indah Bapak Ibu. Paulus dan Silas, Barnabas pada saat itu mereka melayani Tuhan, dan ada orang-orang yang percaya tadi dikatakan Bapak Ibu, dan ada orang-orang yang bertobat. Tapi Yeremia ketika memberitakan tentang siapa Allah itu, banyak orang gak mau percaya, banyak orang gak mau bertobat Bapak Ibu. 40 tahun Bapak Ibu dia melayani Tuhan. Ketika dia masih muda dia dipanggil, padahal dia bilang, Tuhan saya gak mau, karena saya ini gak cakap untuk berbicara, saya gak pintar untuk ngomong di depan umum. Jangan saya yang dipakai untuk memberitakan tentang siapa Engkau, saya gak mau. Tapi akhirnya Yeremia menjalankan tugas benar 40 tahun Bapak Ibu ya, melayani Tuhan. Bahkan kitab ratapan itu kan ditulis sama Yeremia, judulnya itu udah ratapan Bapak Ibu ya. Jadi Yeremia ketika melayani ya, banyak orang yang gak mau percaya Bapak Ibu. Tapi dia adalah nabi yang setia, karena dia tahu waktunya Tuhan yang akan mempertobatkan orang-orang tersebut. Dia hanya sebagai utusan yang menjalankan tugasnya, yang menjalankan tanggung jawabnya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi ketika kita dikatakan mengapa kita harus berani menjadi seorang utusan, berani dalam hal proses Bapak Ibu, karena Tuhan sesungguhnya sedang menguatkan kita untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah, jalani proses yang sedang kita alami saat ini dengan baik. Memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bukan perkara yang gampang, yang bisa satu hari langsung jadi. Kalaupun iya, seperti misalnya ada di dalam Alkitab orang yang memberitakan firman Tuhan cuma berteriak-teriak, semua orang di kota tersebut bertobat Bapak Ibu. Padahal tadinya dia nggak mau pergi ke sana. Ada yang tahu tokohnya siapa? Yunus Bapak Ibu ya. Dia cuma keliling-keliling Niniwe, teriak-teriak bertobat, seluruh kota itu bertobat. Ya. Kalau Tuhan memang mau bekerja, Tuhan pasti akan bekerja. Ya, kita harus taat menjadi utusannya, punya keberanian. Kenapa punya keberanian? Karena banyak tantangan. Gak dengan mudah seorang itu bisa menjadi utusannya, menjalani proses bersama dengan Tuhan. Ya, sabar. Ya, perlahan demi perlahan. Yang Tuhan lihat kesetiaannya. Seperti tadi Yeremia, Bapak Ibu. Yeremia, walaupun mungkin nampaknya orangnya gagal, gak ada sih yang percaya sama Yeremia. Jangan-jangan dia nabi yang gak diurapi Tuhan. Ya, tidak Bapak Ibu. Tapi Yeremia, dia tahu tugasnya menjadi utusan. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmati proses bersama Tuhan. Jangan sampai gagal tadi Bapak Ibu, seperti David yang di awal. Yang kedua Bapak Ibu ya, keberanian karena percaya kepada Tuhan. Di ayat ketiga sangat jelas dikatakan di situ, ya Bapak Ibu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Kenapa sih kita bisa punya keberanian? Oh, karena saya punya pengalaman. Saya udah jadi orang Kristen lama. Dari kecil sampai sekarang saya jadi orang Kristen. Maka dari itu saya mau nih memberitakan Injil. Karena pengalaman saya udah banyak. Jadi kecil lah untuk menjadi seorang utusan. Jadi gampang lah untuk memberitakan Injil. Tidak demikian ya. Kenapa kita punya keberanian? Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhanlah. Langsung ya ada kata dan di sini Bapak Ibu. Dan Tuhan yang menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dan Bapak Ibu, kita utusan ya. Kita biasa-biasa aja. Yang luar biasa itu adalah Allah kita, ya, yang mengurapi kita,
yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita keberanian. Jadi berani karena kita juga mau menyerahkan, mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kayak tadi ya, Yeremia dia hanya meratap, dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang menguatkan dia 40 tahun, Bapak Ibu. Ya, jangankan coba kita kayak Yeremia, Bapak Ibu, kadang-kadang baru satu orang aja, aduh, udah deh, gak mau. Ya, capek, susah, sulit orangnya kita bilang. Ya, apakah kita punya penyerahan diri kepada Tuhan? Karena kita menjadi utusannya kan, bukan utusan diri sendiri. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, oh karena inisiatif saya gitu. Bukan Bapak Ibu, tapi karena Tuhan yang mengutus. Ya, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang menyertai. Dan ketika ada tantangan apapun, kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Ya, karena sangat tidak mudah tentunya bagi kita. Namun mereka tahu siapa yang sedang mereka beritakan dan penyertaan seperti apa yang akan surga berikan bagi mereka yang menangkap tugas mulia itu. Bagi orang yang tidak memahaminya, mengalami sedikit tantangan, aniaya pasti yang akan menghentikan langkah dan semangatnya untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita tahu ya pelayanan yang kita lakukan bukan semata-mata karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, tapi saya tahu Tuhan yang saya layani, dia akan memberikan penyertaan, dia akan memberikan kemampuan. Kalau Tuhan mau orang itu percaya sama Tuhan, Tuhan itu menganugerahkan keselamatan itu kepada dia akan mengalami pertobatan. Yang kita lakukan adalah kita menjalani tugas kita. Ya, tugas manusia adalah memberitakan Injil. Tantangan ada. Tapi ketika kita tahu kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan. Karena tadi, kalau tidak, hal itu akan menghentikan langkah kita. Semangat kita untuk melayani Tuhan gak ada, ya. Gak mau lagi kita melayani Tuhan, menyerah Bapak Ibu ya. Dan Tuhan mau setiap kita menyadari bahwa penginginan kita kepada Tuhan bukanlah semata-mata hanya untuk sekedar mengisi hari-hari di hidup kita dengan hal-hal tentang Kristus. Namun ada sikap dan karakter yang terbentuk melalui tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi kalau ada pergumulan, ada tantangan, ketika kita melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, hal itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu kalau lihat ya perjalanan misi Paulus itu, dia itu ketika setiap bertemu dengan tantangan, setiap bertemu dengan pergumulan, dia mengatur strategi yang baik. Gimana ya kira-kira saya memberitakan Injil ke golongannya A, ke orang yang B, ke orang yang C. Paulus itu punya pendekatan yang berbeda-beda Bapak Ibu ya, ketika dia melakukan pemberitaan Injil. Jadi ada tantangan, ada pergumulan, itu membentuk Paulus sendiri. Untuk dia tahu, oh kalau melayani di golongan orang-orang intelektual, saya harus seperti apa ya Bapak Ibu? Di Athena Bapak Ibu ketika Paulus melayani, pendekatannya berbeda. Di Filipi Bapak Ibu ketika Paulus melayani, itu pendekatannya berbeda. Semuanya ada tantangannya, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan mau setiap kita menyadari kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, hal itu memproses kita untuk lebih lagi setia menjadi utusannya, untuk lebih lagi berani menjalani tugas dan panggilan ya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi ketika kita berani dalam dua hal Bapak Ibu, berani untuk melewati prosesnya. Orang di proses itu nggak gampang Bapak Ibu, harus membutuhkan keberanian juga. Kalau kita nggak punya keberanian, kita nggak akan mau diproses, kita nggak akan mau dibentuk Bapak Ibu. Yang kedua adalah kenapa sih kita bisa berani untuk memberitakan Injil? Karena kita tahu Tuhanlah yang memberikan kita penyertaan, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani tugas tanggung jawab kita menjadi utusannya. Kalau tidak, kita akan lari Bapak Ibu. Kalau tidak, kita nggak akan mau Bapak Ibu untuk jadi utusan daripada Allah.
Kenapa sih Yunus ketika disuruh pergi ya ke Niniwe dia nggak mau, Bapak Ibu? Karena Niniwe adalah satu kota di mana orang-orang itu jahat semua. Dia nggak mau pergi ke sana, Bapak Ibu. Ya, utusnya dia maunya tempatnya yang enak-enak aja, ya, yang menyenangkan aja, ya, yang baik-baik orangnya mau gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau utusnya orang-orangnya yang jahat, ya, yang bikin kesel, saya nggak mau, ya. Maka dari itu kita belajar ya, ketika kita mau sama-sama menjadi utusan Tuhan, kita harus sama-sama memiliki sebuah keberanian karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan, yang akan menolong setiap kita. Ada satu klip video, Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah lagu ya, yang menceritakan seorang anak Tuhan ketika dia ya, di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Kehidupannya. Lagunya udah gak asing ya Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya dia itu satu keluarga meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu, dari pelayanan yang dia lakukan, dari kesaksian hidupnya, banyak orang jadi percaya. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ, the Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of the song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened.
a seed was planted in the heart of that village chief. A seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. Because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Ya, Bapak Ibu mungkin gak asing ya sama lagu ini ya. Bahkan kalau kita nanti searching di Google ya tentang lagu ini menjadi sebuah lagu tradisional bagi orang-orang di India ya. Karena tadi ya pertobatan satu keluarga ya yang betul-betul mengikut Yesus ya, memberikan kesaksian hidup ya. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, dia nggak takut gitu ya. Dia nggak gentar. Kenapa? Karena dia tahu ya. Ketika dia percaya ada Tuhan yang akan mengiringi, ada Tuhan yang akan menyertai. Perbandingannya dengan tokoh yang di awal ya Bapak Ibu ya. Ketika ada tantangan, halangan, dia lari. Kalau ini tidak Bapak Ibu ya. Dia terus setia ya dalam panggilannya menjadi utusan. Karena setiap kita Bapak Ibu ya, apapun profesi Bapak Ibu ya, kita dipanggil, dipilih untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi bukan hamba Tuhan aja ya, orang-orang tertentu, orang-orang khusus lah. Tidak Bapak Ibu, sebenarnya setiap kita ya yang percaya kepada Tuhan diperintahkan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kita diajak ya untuk menjadi utusannya dimanapun Bapak Ibu berada, entah di kantor, ya, di toko Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada kita menjadi utusannya. Ada tantangannya, ya betul ada tantangannya, tapi kita mau masuk dalam prosesnya Tuhan, ya kita mau ya sama-sama menyerahkan diri kita untuk melayani karena Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Karena Tuhan berkuasa memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk berani dalam memberitakan Injil. Apapun tantangan, apapun kesulitannya, Tuhanlah yang akan memampukan umatnya menjadi utusannya. Maka dari itu kita tidak boleh menyerah Bapak Ibu ya. Ikuti prosesnya bersama dengan Tuhan untuk dipimpin menjadi utusannya. Inilah Bapak Ibu yang bisa sama-sama kita renungkan ya, kita siap untuk diproses sama Tuhan jadi utusannya. Di proses itu nggak mudah, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan. Kita bisa bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita mampu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu jikalau sepanjang bulan ini kami boleh diingatkan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil menjadi utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Apapun profesi kami Tuhan, biar Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk menjalankan tugas sebagai utusan-Mu. Kami tahu Tuhan di luar sana ada banyak tantangan, di luar sana ada banyak pergumulan. Tapi kami siap Tuhan menjalani proses bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang akan mengiringi kami, Tuhanlah yang akan bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan juga bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Hari ini berbicara tentang memiliki keberanian sebagai seorang utusan. Dan di minggu yang lalu Badan Pengurus POSPI telah diutus dan diteguhkan untuk melayani Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan juga bersama-sama meneguhkan saudara-saudara kita yang akan melayani Tuhan di kepengurusan di beberapa komisi yang ada, seperti sekolah minggu, remaja, persekutuan wanita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendoakan, melantik mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di gereja kita itu ada beberapa pelayan yang memiliki masa jabatan, dan karena memiliki masa jabatan mereka harus dilantik dan diteguhkan. Ada juga yang tidak memiliki masa jabatannya, Bapak Ibu ya. Jadi yang memiliki masa jabatan seperti Badan Pengurus Jemaat atau BPJ, pengurus sekolah minggu, pengurus remaja, pengurus komisi wanita. Jadi kita meneguhkan mereka yang WL, yang singer, penyambut, kolektan, petugas LCD, tidak ada masa jabatannya, Bapak Ibu. Terus melayani seperti itu ya. Jadi karena itu bagi mereka yang melayani secara struktural, Bapak Ibu, akan dilakukan upacara pelantikan pengurus di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu sebagai jemaat, dan supaya anggota jemaat dapat mengetahui dan kita bersama-sama mendukungnya. Saya akan membacakan dua nats firman Tuhan sebagai dasar pelantikan pada pagi hari ini. Satu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berbunyi seperti ini: dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu lagi dalam Kolose 3 ayat 23, ayat yang sangat favorit yang sering kita dengarkan, dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu saya akan memanggil untuk maju ke depan beberapa nama-nama pengurus. Dari pertama guru sekolah minggu, nanti boleh berdiri di sebelah kanan saya dan pertama-tama menghadap kepada jemaat. Pengurus dan guru sekolah minggu, pembina Lose Ani Gule, silakan maju. Yang kedua, ketua Lose Afi. Yang ketiga, wakil kedua, ketua dan bendahara Lose Olive. Yang keempat, sekretaris Lose Rika. Yang kelima, si ibadah Lose Rohana. Yang keenam, pengajar Lose Ziva. Yang ketujuh, pengajar Lose Lisya. Pengurus remaja selain sebagai Lose
sekolah minggu, Lause Zefa juga terpilih untuk menjadi ketua remaja. Sudah maju di depan. Berikutnya sekretaris Lause Lisa, saudari Lisa. Bendahara saudara Fari. Si ibadah saudari Alin. Multimedia saudara Carlos. Pemerhati saudari Chelsea. Ada ya. Kemudian pengurus persekutuan wanita atau PW, Ketua Ibu Mulyana. Bendahara Ibu Lena dan pelayanan Ibu Trisha. Oke, boleh turun saja. Ya, ini Bapak Ibu beberapa nama yang akan kita lantik dan kita teguhkan bersama pada pagi hari ini. Guru-guru sekolah minggu, pengurus remaja dan pengurus komisi wanita. Oke, jemaat sudah melihat mereka semua. Mereka adalah utusan-utusan yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan di sekolah minggu, di remaja, di persekutuan wanita, dan di ibadah umum juga. Silakan menghadap ke mimbar. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan menjawab dengan serentak dan dengan bersuara. Siap. Yang pertama, apakah saudara-saudari sebagai pengurus dan guru sekolah minggu, sebagai pengurus remaja dan pengurus komisi wanita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak salah dan berkuasa mengubah hidup manusia yang berdosa? Apakah saudara percaya? Yang kedua, apakah saudara-saudari sebagai pengurus sekolah minggu, remaja, PW percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadimu? Yang ketiga, apakah saudara-saudari sebagai pengurus sekolah minggu, pengurus remaja dan pengurus persekutuan wanita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Yang berikutnya, apakah saudara-saudari sebagai pengurus sekolah minggu, remaja, persekutuan wanita mau sungguh-sungguh menjadi teladan bagi setiap orang, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan? Berikutnya, apakah saudara-saudari sebagai pengurus sekolah minggu, remaja, persekutuan wanita mau setia dan taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan segala keputusan sinode Gereja Kristen Jakarta dan keputusan BPJ Jemaat Lokal? Apakah saudara mau? Kita bersama-sama telah mendengarkan dan melihat kesungguhan mereka untuk mau menjadi utusan-utusan Tuhan. Dan karena itu saya mengundang Musahi untuk boleh ke atas. Kita akan bersama mendoakan mereka, dan seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Juga Bapak Ibu boleh mendoakan mereka. Silakan berlutut. Tadi berdirinya sesuai nama yang saya sebutkan? Betul? Ya.
Sebagai hamba Allah, saya melantik Saudara Ani, Saudari Afianti, Saudari Olive, Saudari Rika, Saudara Rohana, Saudara Zefa, Saudara Lisian sebagai pengurus dan pengajar di sekolah minggu. Kiranya hikmat marifat dari Allah turun atas kalian, dan kiranya hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kalian. Sebagai hamba Allah, saya melantik Saudara Zefa sebagai pengurus remaja, Saudara Lisa, Saudara Fari, Saudara Alin, Saudara Carlos, dan Saudara Chelsea sebagai pengurus di Komisi Remaja. Kiranya hikmat marifat daripada Allah turun atas kalian, hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kalian untuk melayani Tuhan semasa dan sampai pada jabatan yang diberikan Tuhan kepada kalian. Sebagai hamba Allah, saya juga melantik Saudari Mulyana, Saudari Lena, dan Saudari Trisa sebagai pengurus wanita. Kiranya hikmat marifat daripada Allah turun atas kalian, hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan melimpah-limpah di dalam hati kalian, dan terus melayani Tuhan di dalam segala aspek kehidupan dan sampai pada masa jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah anak-anak-Mu yang telah mempercayakan dan mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, ada begitu banyak tantangan, masalah, dan pergumulan yang dihadapi ketika melayani Tuhan. Tapi biarlah kiranya iman mereka, kepercayaan mereka membuat mereka tetap kuat, tetap setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat. Selamat ya. Selamat. Silakan menghadap ke jemaah. Silakan Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan. Nanti setelah selesai ibadah baru kita foto bersama pengurus-pengurus ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nanti habis ibadah jangan langsung pulang untuk dokumentasi. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti pelantikan penangguhan setiap pengurus di setiap komisi yang ada. Selamat untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah terpilih dan dilantik. Kiranya terus semangat, siap diutus, dan dengan tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih juga buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap kita sudah jemaat Tuhan hari ini boleh dikuatkan, diteguhkan, kita siap menjadi utusan dimanapun kita berada, asal kita mau, kita tetap taat dan kita tetap setia mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Mari kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dan juga pelayanan hari ini dengan ucapan syukur kita dalam persembahan syukur. Saya persilakan pada yang bertugas.
Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami umat-Mu boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami terus ditemukan dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Mari Bapa, Kau jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tetap setia dan taat melakukan panggilan-Mu Tuhan, sebagai utusan dimanapun kami berada Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan kepintaran kami Tuhan, tetapi semata-mata karena Engkau Tuhan yang sudah mengutus kami dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan sebagai respon ucapan syukur kami pada kesempatan ini, kami umat-Mu akan memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati setiap kami Tuhan dalam kekurangan, dalam kelebihan kami, di dalam pekerjaan kami. Apapun yang akan kami berikan, biarlah menopang pelayanan di tempat ini, di gereja-Mu, dan bahkan juga menjangkau banyak jiwa di luar sana. Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan. Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian mengiringi persembahan kita hari ini. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang
Oke, puji Tuhan kita sudah berada di penghujung ibadah. Bapak Ibu, beberapa warta tambahan. Sekali lagi terima kasih kepada Guru Injil Eva yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu sekali lagi menegaskan Rabu ini persekutuan doa kita dilakukan secara online mengikuti acara pelantikan pengurus Dewan Sinode Gereja Kristen Jakarta. Jadi kita tidak ada persekutuan doa secara onsite di tempat ini. Kita akan ikuti persekutuan doa di rumah kita masing-masing. Nanti di grup jemaat Bapak Ibu akan dibagikan link persekutuan doa. Ya, oke. Yang kedua, hari Selasa ini kita sudah mulai lagi untuk kelas SMK, untuk kelas baptisan. Yang SMK 1 ya. Bapak Ibu yang belum dibaptis, silahkan Bapak Ibu boleh daftar langsung hari ini atau langsung datang di hari Selasa. Boleh. Ya. Yang ketiga, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah KU1 ini? Kalau tidak keberatan, silahkan lambaikan tangan. Oke, ada Ibu Alang di belakang. Di depan ada saudaranya. Silahkan boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, Ibu. Oke. Silahkan tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Boleh pengurus kasih salam, selamat datang ya. Silakan duduk kembali. Kami dengan senang hati, dengan sukacita menyambut kehadiran ibu-ibu. Ini udah ibu-ibu belum ya? Belum. Saudari dan ibu-ibu di sini ya. Dengan sukacita kami mengundang kehadirannya untuk boleh hadir kembali, datang kembali di minggu depan di ibadah kita di tempat ini. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap ya. Nanti jangan langsung pulang tuh, kita dokumentasi sebentar ya. Oke. Itu saja. Ada warta tambahan dari para pengurus? Tidak ada. Oke, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mengundang single untuk maju ke depan dan semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Ibadah kita di pagi hari ini, sebelum kita pulang dan kembali ke aktivitas kita, ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Allah Tritunggal yang Esa itu, biarnya terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai.
Salim. Cium.